atau HCC mengungkapkan bahwa setengah dari populasi penduduk Indonesia mengalami pola pikir repetitif negative thinking yang cenderung khawatir berlebihan terhadap masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Yang terhormat Ibu Misbahur Rahma selaku tutor public speaking kelas 791 serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya semester 1 di UPPJJ UT Bandung. Sebelum mulai, saya mau tanya dulu ya. Pernah gak sih kalian sudah capek beraktivitas seharian, sudah siap mau tidur, tapi malah kepikiran banyak hal sampai susah tidur? Atau lagi scroll media sosial, terus tanpa sadar mulai membandingkan hidup kita dengan orang lain? Padahal awalnya cuma lihat satu postingan, ujung-ujungnya malah jadi kepikiran banyak hal. Nah, itu salah satu bentuk overthinking yang sering banget kita alami tanpa sadar. Di era sekarang, overthinking jadi hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Mulai dari memikirkan masa depan, omongan orang lain, sampai membandingkan diri dengan apa yang kita lihat di media sosial. Tanpa sadar, hal-hal kecil seperti itu bisa membuat pikiran kita terus bekerja dan akhirnya membuat diri kita sendiri lelah. Karena itu, hari ini saya akan membahas topik seni mengelola overthinking di era digital. Sebelum masuk ke pembahasan, hari ini kita akan membahas tentang apa itu overthinking, kenapa hal itu bisa terjadi di era digital, dampaknya ke kesehatan mental, dan cara untuk mengatasinya. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu overthinking dan berpikir kritis. Teman-teman, overthinking itu kondisi ketika kita memikirkan sesuatu terus-menerus sampai membuat kita cemas dan capek sendiri. Kalau dibandingkan dengan berpikir kritis, bedanya cukup jelas. Berpikir kritis membantu kita mencari solusi dan mengambil keputusan yang lebih baik. Sedangkan overthinking hanya membuat pikiran berputar tanpa solusi. Jadi gampangnya, berpikir kritis berarti mencari solusi, sedangkan overthinking justru menambah kecemasan. Dan kondisi ini sering banget terjadi pada Gen Z, karena tekanan sekolah, pekerjaan, finansial, sosial, dan kehidupan digital. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, overthinking di era digital. Teman-teman, sekarang kita hidup di era digital yang semuanya serba cepat. Menurut data Reportal tahun 2025, ada sekitar 143 juta pengguna media sosial di Indonesia. Dan rata-rata orang Indonesia menghabiskan lebih dari 7 jam per hari di internet. Artinya, hampir setiap hari kita terus terhubung dengan media sosial dan berbagai informasi tanpa henti. Dari situ, tanpa sadar, kita mulai membandingkan hidup kita dengan orang lain. Melihat orang lain sukses, bahagia, dan sempurna. Akhirnya, kita jadi merasa kurang dan takut tertinggal. Hal ini sering disebut FOMO atau Fear of Missing Out. Yang ketiga, dampak overthinking pada kesehatan mental. Teman-teman, overthinking ini sebenarnya nggak bisa dianggap sepele. Berdasarkan penelitian, overthinking pada Gen Z bisa menyebabkan berbagai masalah kalau tidak dikelola dengan baik. Mulai dari gangguan kesehatan mental, stres berlebihan, kecemasan sosial, insomnia, atau susah tidur, sampai kelelahan fisik karena pikiran terus bekerja tanpa henti. Bahkan, overthinking juga bisa membuat seseorang kehilangan fokus, sulit mengambil keputusan, dan menjadi kurang percaya diri. Dalam penelitian tersebut juga disebutkan bahwa bimbingan kelompok bisa membantu menurunkan tingkat overthinking sampai lebih dari 60%. Artinya, overthinking itu nyata dan bisa berdampak pada kesehatan mental kita kalau dibiarkan terus-menerus. Yang keempat, cara mengatasi overthinking. Nah, terus bagaimana sih cara mengatasinya? Ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama, batasi penggunaan media sosial. Jangan terlalu lama scroll hal-hal yang gak terlalu penting. Yang kedua,
coba meditasi atau menenangkan pikiran sejenak. Yang ketiga adalah fokus pada hal-hal kecil yang bisa kita lakukan sekarang. Dan yang terakhir, coba journaling, yaitu menulis apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan, agar perasaan kita jauh terasa lebih lega. Ingat, kita tidak bisa mengontrol semua hal yang ada di dunia ini, tetapi kita bisa mengontrol cara kita meresponnya. Teman-teman, dari apa yang kita bahas hari ini, bisa kita simpulkan bahwa overthinking itu wajar. Tetapi, kalau tidak dikontrol dengan baik, bisa berdampak pada kesehatan mental kita. Kesimpulannya, overthinking berbeda dengan berpikir kritis. Era digital menjadi salah satu pemicu utama overthinking. Overthinking bisa berdampak pada kesehatan mental. Namun, overthinking juga bisa dikendalikan dengan membatasi media sosial, journaling, meditasi, dan melakukan tindakan kecil lainnya. Harapannya, kita semua bisa lebih bijak dalam mengelola pikiran, gak mudah terbawa arus media sosial, dan tetap menjaga kesehatan mental di era digital ini. Jangan sampai pikiran mengendalikan kita, tetapi kitalah yang mengendalikan pikiran kita. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.